Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa tadi? Belum ya? Ketua kelas silakan dipimpin doa. Siapa? Saya pakai ini dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ada yang tidak masuk? Absen dulu ya. Oke. Ahmad Nizam, Ambar Wahyu, Aurel, Aftar, oke, Bevan, Cika, Cinta Laura, Cinta Naswa, Dani Eka, Darista, Davi, Diah, Erna, Axel, Galih, Gede, Givari, Paski. Oke, masuk. Hazel, Inka, Muhammad Ido, Mita Dwi, kemudian Muhammad Rian, Monica, Muhammad Dio, Nadila, Najatun Nisa, Nasiwasinyo, Naila, Nera, Niko, Pinkan, Raven, Rehan, Reva, Wahyu Adi. Oke, masuk semua. Hari ini nihil ya. Kemudian pada kesempatan ini ya nanti kita akan belajar ini mengoperasikan dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial di bidang umum dan khusus. Oke. Kalian kan tentunya sudah tahu ya apa itu kecerdasan artifisial. Tahu toh? Ada yang belum tahu? Apa itu kecerdasan artifisial? Kalau apa itu? Bahasa kerennya AI. AI, tahu AI? Nah itu ya, jadi sebuah sistem komputer yang dimana bisa bekerja dengan otomatis untuk menyelesaikan sebuah kasus ya. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya pemanfaatan AI? Yang sederhana aja, di HP kalian punya HP toh? Ada yang analog HP-nya itu pakai sidik jari, ada yang masih pakai pola, terus yang paling baru pakai scan wajah. Ada yang pakai itu face recognition. Nah itu salah satu penggunaannya AI ya, atau kecerdasan artifisial. Jadi HP-mu itu bisa mencocokkan dengan wajahmu. Jadi nanti pas kalian itu HP-nya itu kalian hadapkan ke wajah, seret otomatis langsung unlock, buka, nggak usah pakai pola atau password itu ya. Nah itu salah satu penerapannya AI ya, dan lainnya banyak sekali. Nah nanti kita akan belajar itu apa saja nih tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar AI dan perangkat AI. AI itu lek diwacokan kurang enak, itu sudah ditranslate ke bahasa Indonesia jadi KA namanya, kecerdasan artifisial ya, sama saja berdoa. Terus kemudian yang kedua, membedakan mengoperasikan perangkat AI di bidang umum dan khusus. Nanti yang untuk kepentingan umumnya apa, khususnya apa. Khususnya berarti di bidang tertentu ya. Terus yang ketiga, menerapkan perangkat AI atau KA untuk tugas sederhana di bidang jaringan. Kita kan belajar jaringan TKJ loh. Nah maka nanti kita spesifik ngambil bidang jaringan yang terakhir, oke? Nah ini tadi apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan buatan AI. Ada yang mau menyampaikan?
AI. Oke, silakan. Ya. Apa itu AI? AI adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan, adalah cabang dari ilmu komputer yang membuat mesin atau program komputer bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI dirancang agar dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu secara otomatis tanpa perlu diperintah terus-menerus. Coba. Dengan AI, kecerdasan artifisial, kalian bisa menyelesaikan tugas itu lebih cepat, ya. Salah satunya itu. Terus kalian apakah pernah menggunakan ChatGPT, Google Lens, terus kemudian Face Unlock? Pernah ya? Oke. Contoh ini ChatGPT. Nah, ChatGPT itu kan ya aplikasi chatbot itu ya, dimana kalian ngetik maka sistemnya akan otomatis menjawab sesuai dengan apa yang kalian tanyakan itu. ChatGPT. Banyak kasus bisa diselesaikan pakai ini ya, ChatGPT. Itu. Google Lens, tahu Google Lens? Nah, Google Lens itu nggak salah untuk itu ya, kamera. Kalian menghadapkan kamera ke objek tertentu, bisa itu langsung muncul, bisa deskripsinya. Terus kemudian kalau barcode biasanya bisa langsung muncul ke apa itu, biasanya itu Google Lens. Face Unlock seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ya, HP-mu paling ya wis di itu Face Unlock gitu. Jadi begitu layar HP menghadap ke wajah kalian, otomatis langsung HP-nya terbuka, unlock itu ya. Terus kemudian gambar teknologi AI sehari-hari. Nah, pengertian kecerdasan artifisial, nah ini nanti. AI itu kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi sistemnya itu sifatnya mengumpulkan data, ya banyak sekali datanya. Terus kemudian dari data itu diolah oleh ini ya sistemnya. Jadi nanti komputer itu bisa memprediksi ke depan seperti apa, ya. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada output yang keluaran. Jadi keluarannya akan ditampilkan pada sistemnya tadi. Contohnya tadi, kalian mau pakai Face Unlock, kalian biasanya kan dimintai data awal, foto. Kalian kan foto di depan HP kalian kan. Biasanya ada yang geleng-geleng gini untuk mencari data. Nanti pas kalian nengok ke sini, data yang diambil tuh pas, jadi bisa langsung unlock itu ya. Nah, data awalnya dapat diproses, diolah. Nanti kalau sudah melalui pemrosesan tadi, baru kemudian sistemnya kerja untuk unlock. Nah, unlock berarti ya membuka tuh. Terus ini cirinya AI atau KA, dapat belajar. Jadi data yang diinputkan itu nanti akan terus diproses untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang akan dibuat ini ya. Terus kemudian beradaptasi, ya tadi sesuai dengan datanya berubah ya, nanti sistemnya juga akan berubah juga. Mengambil keputusan secara otomatis biasanya ya. AI itu biasanya otomatis. Kayak contoh ChatGPT, kalian ngetik, saya minta tolong untuk misal menyelesaikan soalnya kalian tulis titit, kemudian di enter, set, tanpa konfirmasi sudah langsung dijawab, biasanya loading, ada jawabannya, biasanya itu otomatis ya, AI. Kemudian perangkat kecerdasan artifisial, sekarang banyak sekali ya perangkatnya. Mulai dari ini contohnya smart kamera, tahu ini smart kamera, deteksi wajah, biasanya ada dipasang. Sekarang banyak CCTV itu yang pakai ini, termasuk yang dipakai Pak Polisi untuk scan wajah atau untuk
apa ini tilang elektronik. Nah, itu pakai ini smart kamera, bisa mendeteksi wajah kalian. Jadi pas dipasang di perempatan itu ya, di Blitar itu biasanya kan di mana itu? Kayak dulu di dekat 511 itu ada apa enggak ya? Ada kayak, tapi kayak enggak diaktifkan. Setiap kali ada yang melanggar ke foto, spread langsung wajahnya itu teridentifikasi siapa namanya, kirim otomatis ke sistemnya, tilang. Nanti dari sistem tilang ngirimkan lagi apa itu buktinya. Nah, ini penerapannya AI, smart kamera. Terus voice assistant Google. Kayak kalian mau malas ngetik, kalian pakai voice assistant aja. Apa itu HP direkam ya di depan itu, kalian rekam, terus kemudian dari hasil rekaman itu bisa jadi teks, bisa, terus kemudian jadi rekaman juga bisa, terus kalian minta untuk membuat kesimpulan dari hasil yang direkam itu juga bisa. Ini contoh ini Google Assistant Voice. Terus ada lagi juga chip AI untuk smartphone ataupun untuk komputer. Ini contohnya banyak sekali. Ini sudah diterapkan sudah sejak lama. Mulai dari yang awal-awal itu masih mode hemat daya. Prosesor itu awalnya kan intinya cuma satu, core cuma satu. Terus dikembangkan lagi ada dua. Yang satu itu untuk hemat daya, yang satunya itu untuk performa yang tinggi. Hemat daya itu kelebihannya apa? Lebih hemat baterai, tapi kalau yang high efisiensi yang performa tinggi itu biasanya baterainya boros ya. Nah, di dalam sistem chip komputer itu sudah ada AI-nya mendeteksi. Kalian nanti buka HP terus cuma buka sosial media, maka yang aktif itu chipnya yang hemat daya aja. Jadi baterainya bisa kepake lama. Tapi kalian kerjanya untuk game, maka yang aktif adalah chip atau prosesor yang high tadi, jadi yang lebih boros ya itu. Jadi sudah ada AI-nya. Contohnya ini kalau di chip di prosesor ya, smartphone atau laptop. Kayak ini, saya presentasi begini ya, pakai laptop ini, maka otomatis yang aktif tuh biasanya prosesor yang hemat dayanya ya. Jadi menghemat supaya baterainya ini awet. Tapi nanti tak pakai untuk apa itu ngegame ya, maka yang aktif yang chip yang high end itu. Nah, nanti akan apa itu namanya? Menyesuaikan. Jadi otomatis. Ini fungsinya AI ya. Lanjut. AI di bidang umum. Wah, ini kalian tentunya wis banyak sekali menjumpai, tapi kadang nggak sadar itu adalah penerapannya AI atau kecerdasan artifisial. Contoh ini, e-commerce. Ada yang belum pernah pakai Shopee, Tokopedia, atau yang lainnya? Sudah loh, check out kafe gitu paling ya. Ya, wis apa lagi paling yo paketnya wis anu. Nah, ini contohnya kalian apa itu namanya? Memilih produk, kalian searching itu ya. Saya pengen cari produk ini. Misal kalau saya itu biasanya beli komponen-komponen laptop loh. Nanti rekomendasinya sudah ada otomatis ya. Otomatis sudah ada dibuatkan di bawahnya. Ini salah satu penerapannya ini AI. Terus nanti juga paling dipilihkan. Ada juga yang mendeteksi saldo apa itu? Shopee itu Shopee Pay. Nah, kan ada saldonya biasanya. Biasanya dipilihkan, direkomendasikan sesuai dengan saldonya itu. Ada saldonya. Coba jajal loh, nggak percaya ya itu. Tapi nggak ada, biasanya di-loss-kan, nggak ada batasannya. Itu salah satu penerapannya AI. Jadi merekomendasikan produk sesuai dengan yang kalian butuhkan, sesuai dengan koyok contoh ya tadi saldo kalian berapa, terus yang lebih banyak dicari apa itu biasanya ini. Terus ada lagi chatbot layanan, chatbot itu kayak ChatGPT itu ya, chatbot. Deteksi spam email itu biasanya ada yang nyampah ngirimkan email wacak banyak biasanya, itu bisa diminimalisir pakai ini AI ini. Deteksi otomatis biasanya ada di apa itu Gmail ada. Oleh chatnya itu terdeteksi spam biasanya langsung
dimasukkan spam ya, sampah. Terus kemudian ini perkiraan cuaca, prediksi. Kalian pakai aplikasi BMKG? Pakai enggak? Nah, ada. Saya pakai, saya deteksi mesti itu. Itu bisa dipakai untuk mendeteksi cuaca, perkiraan angin, kemudian kapan hujan, kapan cuacanya cerah, biasanya ada semua ya. Itu pakai AI semua, prediksi ke depan. Jadi diperkirakan cuacanya angin, terus nanti anginnya kecepatannya sekian, sampai di Pangurjo berapa, terus berarti hujannya kira-kira jam berapa, itu sudah dibuatkan ini prediksinya oleh AI, KA. Ada yang tanyakan? Ada yang mau tanya? Sampai sini. Di bidang umum, ini contohnya banyak lagi nanti. Kalau di bidang khusus, contoh ini. Di bidang khusus itu geser. Contoh di bidang kesehatan, deteksi penyakit menggunakan AI. Bisa, emang bisa. Bisa, semuanya kan serba canggih sekarang ya. Data penyakit, bahkan kalian tapi jangan dicoba ya. Jangan dicoba, hanya untuk yang penyakit ringan aja, contohnya pilek. Oh iya, silakan, izin ANBK. Silakan. Berapa anak ANBK? 1. Iya, silakan ANBK. ANBK. Boleh, ANBK boleh meninggalkan kelas dulu ya. Oke. 1, 2. Sama lewat mana? Lewat depan jumlah. 1, 2. Di yang lainnya mana? Ya, 3, 4. Satunya. Oh sudah sana. Oke. Ya. Oke. Iki ngecas. Oh iya, benar nih. Tanggung jawab. Awas, hati-hati. Kabelnya rotok anu. Jabut aja, pindah slot. Wes, udah. Oke. Wes, tinggalan wes. Nyala. Oke. Yang belakang pindah gini. Iki apa iki? Yang pindah. Gini pindah depan. Oh ben ketok. Masih merekam. Oh iya, masih merekam. Ini nunggu nyala. Oke, ini ya. Jadi contoh penerapan AI di bidang khusus, di bidang kesehatan itu contohnya mendeteksi penyakit. Cobaan sing pas pilek ngono jajal loh. Gejalanya ini. Terus nanti nulis di chatbot itu, di ChatGPT atau yang lainnya. Obatnya apa? Mulai ada ya. Biasanya itu. Tapi ya jangan untuk yang penyakit yang yang sifatnya bahaya ya. Pilek-pilek ngono ae jajal loh. Nanti ada rekomendasi obatnya ada. Biasanya harga obatnya ya ada juga ya. Terus kalau kalian itu pakai smartwatch kayak punya saya yang ini, itu biasanya yang jam ada itu di alat olahraga biasanya kan ada deteksi jantung dan lain-lain. Itu ada labnya saya ini contoh ya. Itu pas saya olahraga sepedaan atau lari, detak jantungnya di atas 100 pirono, lupa saya. Itu biasanya getar ini. Nandakan aktivitasnya tinggi, biasanya itu. Jadi harus istirahat atau apa itu ada. Jajalan, coba beli smartwatch atau yang buat olahraga itulah ya. Oleh ada, biasanya ada. Terus biasanya yang
IG itu kan banyak orang posting apa itu olahraga terus pakai jam tunjukkan ini detak jantungnya sekian. Nah, biasanya itu juga pakai AI ini. Nah, untuk deteksi detak jantung dari situ bisa dibuat keputusan apakah istirahat dulu atau mau lanjut lari, lanjut olahraga atau yang lainnya ya. Itu kesehatan, keamanan jaringan, deteksi serangan cyber banyak ini yang contohnya kalian belajar nanti di administrasi sistem jaringan, belajar namanya remote server. Kalian mengendalikan server dari jarak jauh. Itu kalian nanti belajar untuk memproteksi ini serangan. Jadi misal login banyak 100 kali login kok salah, maka bisa kita buat algoritma itu adalah sebuah serangan untuk mencari password otomatis ya, biasanya itu nih AI untuk keamanan jaringan. Terus kemudian ini manufaktur prediksi kerusakan mesin. Kalian punya sepeda motor, biasanya ada indikatornya mesinnya kehabisan oli. Yang sepeda motor yang baru ya, bukan yang lama. Lama kayak belum ada, yang baru biasanya mesinnya ada indikatornya. Kedip-kedip merah, biasanya olinya habis. Di mobil sudah ada sejak dahulu ya. Tapi di sepeda kayaknya baru belakangan ini aja. Ya ini ada juga. Terus itu administrasi jaringan, monitoring traffic juga sama, kode ya tadi ya, mendeteksi apa itu hal-hal aneh. Contohnya login banyak berapa kali tapi salah ya, itu. Ini contohnya di bidang khusus. Nah ini perbandingannya yang di bidang umum dan khusus penggunaan AI. Ya tujuan utamanya jelas lah, namanya teknologi ya, diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Tapi hati-hati, jangan semuanya pakai AI ya. Nanti kalian apa-apa terus pakai AI, gawat ini nanti. Kalian bisa digantikan oleh AI ya. Khusus ya, kalau AI di bidang khusus tuh menyelesaikan masalah teknis ya, spesifik lah. Contohnya tadi di bidang kesehatan ya, untuk diagnosa penyakit. Terus di bidang yang lain ya ada ya gitu. Ini nanti yang kalian pelajari. Ini adalah contoh ya penggunaannya AI. Ada penggunaannya pakai Google Map ini, menentukan rute yang paling dekat yang mana, kalian harus lewat mana, ini bisa ya. Nih contohnya. Nah, terus kadang enek kecelakaan itu biasanya langsung diarahkan otomatis harus lewat jalur alternatif biasanya kalau pakai map itu ya. Nah ini contoh AI ini. Nah ini. Terus ada apa lagi nih? Nah ini. Nah ini yang paling baru biasanya ada di Amerika, smart car Tesla ya. Terus ada juga yang dari Cina itu apa itu banyak ya. Kan nggak harus nyopir, biasanya langsung otomatis jalan. Tapi kayak di Indonesia bahaya ya. Jalannya kan nggak beraturan ya. Ini sudah dikembangkan juga. Nah ini. Jadi sopirnya tinggal tidur bisa itu ya. Nah, tapi ya harus tetap diawasi ya, bahaya enggak. Penggunaannya AI harus tetap diawasi. Nah, kemudian ada text editor, dia mendeteksi kalian salah ketik. Biasanya di Microsoft Word itu sudah ada text editornya, deteksi. Salah ketik itu bisa diperbagi. Nah, ini ada yang buat robot juga nih. Nah, nih. Ini tadi deteksi wajah. Nah, deteksi wajah. Jadi ada orang yang terindikasi kriminal bisa deteksi langsung. Wah itu face itu ya, smart untuk smartphone, face recognition. Nah itu kalau smartphone merekomendasikan apa yang biasa kalian lihat. Apa itu
medsosmu IG biasanya lihat sepak bola atau apa, biasanya rekomendasinya ya sepak bola itu aja yang banyak. Nah, ini banyak sekali nih. Smart home, omae dipakai kunci otomatis ada, pakai pendeteksi wajah, oleh duduk wajah sing duwe omah nggak bisa lewat, nggak bisa masuk, itu juga ada. Tapi bahaya lek sensor rusak, nggak bisa masuk kalian ya. Tuh smart home. Dan banyak lagi ya ini. Nah. Ini. Ini penerapannya artificial intelligence, AI atau KA. Kalau chatbot itu ya kayak ChatGPT, terus DeepSeek, terus banyak lagi itu ya. Ini tadi khusus tidak usah untuk refleksi ya. Refleksi nanti aja. Ini setelah diskusi aja nih. Jadi nanti apa perbedaan AI dan di bidang umum dan khusus. Terus bagaimana AI membantu pekerjaan kalian nanti sebagai administrasi jaringan. Terus kemudian tantangan dalam penggunaan AI di dunia kerja nanti bagaimana. Nah, ini nanti kalian jawab di bagian ini penugasan ya. Kelompokan nanti 5 kelompok, anggotanya 5 anak atau 6 enggak apa-apa ya. Nanti yang dekat aja kelompoknya, ben penak ya, putar badan langsung dapat kelompok. Oke. Nanti apa yang dikerjakan ini? Ada 5 studi kasus ya. Nanti sudah saya bagi setiap kelompok beda-beda nanti. Ada apa itu AI, terus dampak positifnya apa, perbedaannya AI apa di bidang umum dan khusus, terus bagaimana AI digunakan oleh seorang profesional, bagaimana cara penggunaannya yang baik dan benar. Nah itu 5 nanti ya. Ini bagaimana ini? Sedang membaca. Oke, ya. Lanjutkan ya. Yang sini. Tidak ada masalah ya. Oke. Yang sini tidak ada masalah. Oke, aman. Oke, kita mulai presentasinya ya. Kelompok 1 nanti langsung aja sampaikan di tempatnya, terus kemudian nanti bacakan hasilnya ya, hasil diskusi. Oke, silakan. Bidang kesehatan fungsi AI membantu mendiagnosis penyakit dari gambar röntgen, MRI atau CT scan. AI bisa mendeteksi gejala kanker, pneumonia dan penyakit lainnya lebih cepat. Contoh AI dalam aplikasi Skin Vision bisa menganalisis foto kulit untuk mendeteksi tanda-tanda kanker kulit. AI juga digunakan dalam robot bedah yang membantu dokter saat operasi presisi. Bidang jaringan komputer, fungsi AI mendeteksi gangguan jaringan secara otomatis, mengidentifikasi serangan siber seperti DDoS atau peretasan, mengelola lalu lintas data agar jaringan lebih stabil dan efisien. AI bisa belajar dari pola aktivitas pengguna untuk mendeteksi hal yang mencurigakan.
bidang manufaktur industri, fungsi AI mengontrol robot industri di pabrik agar bisa merakit produk secara otomatis, melakukan prediksi kerusakan mesin dengan membaca sensor, mempercepat proses produksi, dan mengurangi kesalahan manusia, mengatur stok bahan baku secara cerdas melalui sistem otomatis. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, saya pengen kelompok selanjutnya, kelompok 2 ya. Silakan. Persamaan, keduanya menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pekerjaan manusia. Sama-sama membutuhkan data untuk belajar, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi. Perbedaan bidang umum digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh rekomendasi video asisten suara lebih mudah digunakan oleh masyarakat umum. Sistemnya lebih sederhana. Bidang khusus digunakan untuk kebutuhan profesional teknis. Contoh diagnosa medis, sistem keamanan jaringan. Biasanya digunakan oleh tenaga ahli atau profesional. Sistemnya lebih kompleks dan presisi tinggi. Tadi jawabannya kelompok 2. Ada tanggapan lain? Yang lain? Tidak ada. Oke, langsung aja kita bahas langsung ya kelompok 3 selanjutnya. Silahkan. Siapa? Bagaimana AI membantu kehidupan masyarakat secara umum? AI sangat membantu kehidupan masyarakat karena mampu mempermudah pekerjaan, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi. Berikut beberapa manfaat umum AI. Meningkatkan pelayanan. Contoh, chatbot di website membantu pelanggan 24 jam tanpa perlu manusia, menghemat waktu dan tenaga. Contoh, aplikasi transportasi online otomatis mencarikan kendaraan terdekat, membantu pengambilan keputusan. Contohnya, AI menganalisis data cuaca untuk membantu petani menentukan waktu tanam. Meningkatkan keamanan. Contohnya, kamera pintar bisa mendeteksi penyusup atau gerakan mencurigakan secara otomatis, membantu di bidang kesehatan. Contohnya, AI membantu dokter mendiagnosis penyakit berdasarkan hasil ronsen atau rekam medis. Contoh AI dalam aplikasi sehari-hari. Beberapa contoh aplikasi yang menggunakan AI: Google Maps, YouTube, Spotify, Netflix, Instagram atau TikTok, Gojek atau Grab, Google Assistant atau Siri. Tugas tambahan penjelasan AI dalam 2 aplikasi. YouTube. Fungsi AI menganalisis video yang sering ditonton, memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan minat pengguna, menggunakan pengenalan suara dan gambar untuk menandai konten tertentu, misalnya mendeteksi konten tidak pantas, mengatur urutan video di beranda berdasarkan kebiasaan pengguna. Google Maps. Fungsi AI memprediksi jalur tercepat dengan menganalisis lalu lintas secara real time, memberikan estimasi waktu tiba berdasarkan kecepatan kendaraan dan kondisi jalan, mengatur rute alternatif saat terjadi macet atau kecelakaan, membantu navigasi untuk pengguna kendaraan sepeda hingga pejalan kaki. Oke. Tadi ya sudah dijelaskan cukup lengkap. Oke. Langsung saya ke kelompok berikutnya ya, tentang dampak positifnya apa. Terus kemudian silakan dijelaskan. Siapa? Oke, silakan. Dampak positif penggunaan AI di dunia kerja. 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI bisa mengerjakan tugas rutin secara otomatis sehingga karyawan bisa fokus pada pekerjaan yang lebih penting. 2. Membantu pengembalian keputusan. AI menganalisis data besar atau big data untuk membantu perusahaan menentukan strategi. 3. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Chatbot AI mampu merespon pelanggan 24 jam non-stop. 4. Mengurangi kesalahan manusia atau human error. AI dapat bekerja lebih konsisten dan akurat pada proses tertentu.
Oke, itu tadi ya tentang kelebihannya. Sekarang kelompok terakhir. Kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang membuat mesin atau program komputer bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI dirancang agar dapat menyelesaikan tugas-tugas tertentu secara otomatis tanpa perlu diperintah terus-menerus. Contoh kemampuan AI: mengenali wajah atau suara, menjawab pertanyaan, memprediksi sesuatu berdasarkan data, mengemudikan kendaraan tanpa sopir. Oke ya, itu tadi hasil presentasinya ya, sudah dibacakan masing-masing perwakilan kelompok dan hasilnya cukup memuaskan ya. Jadi untuk AI itu sudah jadi kebutuhan ya, kebutuhan untuk kita bersama. Tujuannya ya untuk memudahkan pekerjaan kita ya, supaya lebih cepat, lebih efektif, kerjanya lebih cepat selesai ya. Bayangkan kalian nggak pakai AI, tentunya kalian akan ketinggalan dengan orang-orang yang sudah menggunakan AI ini dengan baik. Jadi manfaatkan AI ini untuk hal-hal yang baik dan manfaatkan untuk hal yang bijak juga. Jangan sampai AI dipakai untuk hal-hal yang negatif, yang tidak baik ya. Itu ya. Saya kira itu. Terus kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba praktikum ya. Jadi kita akan praktek bagaimana menggunakan AI yang baik dan benar ya. Itu. Jadi minggu depan prakteknya itu. Saya kira dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.